Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di podcast Mata Dok, mari tanya dokter. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sebelumnya udah pernah kita bahas, tapi akan kita lanjutkan lagi, akan kita ulik-ulik lagi, yaitu tentang miopia atau rabun jauh. Tapi bukan sekedar miopia biasa, melainkan komplikasi pada miopia atau rabun jauh. Nah, kali ini kita akan bahasnya kembali lagi bersama Dr. Iqbal Hilmi. Halo dokter, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik nggih, sehat nggih? Sehat selalu. Gimana untuk hari ini dok? Aktivitasnya apa aja dok ini dok? Seperti biasa, jadi pagi dinas di rumah sakit, rumah sakit pemerintah, kemudian ini sudah siang ya, jadi saya bisa agak santai sambil nunggu praktek berikutnya. Oke baik, ini meluangkan waktu kami undang untuk membahas dan memberikan ilmu kepada teman-teman atau penonton yang ada di rumah. Nah ini dokter kita mau bahas tentang miopia yang kemarin gitu, tapi ini lebih ke pertanyaan yang komplikasinya gitu kan. Nah banyak orang yang udah tahu dok, ternyata miopia itu penglihatan rabun jauh gitu nih dok. Tapi sebenarnya apa sih dok miopia dok menurut penjelasan dokter? Oh ya, seperti yang saya terangkan sebelum-sebelumnya, pada hakikatnya miopia atau mata minus itu kan fokus cahaya yang kita lihat itu tidak mencapai retina. Paling sering disebabkan karena sumbu bola mata yang terlalu panjang atau lonjong. Baik. Gitu kan. Ya. Oke, berarti sumbu bola mata yang terlalu pendek atau lonjong gini. Itu yang paling sering ya. Yang paling sering. Samping ada penyebab-penyebab lain. Baik. Oke. Nah, kalau dari kasus yang akan kita bahas ini kan tentang komplikasi miopia ya dok ya. Nah, sering banyak masyarakat yang tidak sadar gitu kan. Ternyata miopia itu bisa menyebabkan komplikasi kan gitu dok ya. Nah, bisa dijelaskan dok, apa saja sih komplikasi yang mungkin timbul akibat miopia? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat penting. Sebenarnya kalau kita bahas masalah komplikasi itu banyak sekali ya. Tapi pada garis besarnya saya sebut beberapa hal, yaitu berkaitan dengan lonjongnya bola mata, itu akan terjadi penipisan retina. Oke. Retina yang tipis itu risiko terjadi robekan. Nah dari robekan itulah bisa muncul namanya ablasi retina atau lepasnya retina dari lapisan di belakangnya. Itu yang akan menimbulkan, bisa kalau tidak ditangani cepat bisa menimbulkan kebutaan permanen. Oh iya oke. Dan kemudian mata yang minus tinggi, misalnya pada anak-anak itu orang cenderung melihat jarak dekat, membaca buku dekat, lama-lama terjadi juling. Matanya juling, jadi kalau melihat seperti masuk ke dalam. Itu pada mata yang min tinggi yang kanan kirinya seimbang. Di samping mata juling juga bisa terjadi ambliopia atau mata malas, yaitu karena dia sudah tidak terbiasa fokus dalam jangka waktu sejak anak-anak, maka sampai dewasa pun penglihatannya tidak bisa bagus lagi, walaupun diberi kacamata koreksi yang pas sudah tidak bisa balik lagi. Oh iya dok. Kemudian itu mata kalau kanan kirinya seimbang. Kalau mata kanan kirinya minnya nggak seimbang, satu min sedang, satunya min tinggi atau sangat tinggi, itu resikonya lebih berat lagi, lebih berisiko terjadi ambliopia pada mata yang minus tinggi. Ambliopia itu apa ya? Mata yang penglihatannya menurun walaupun secara anatomi normal karena penurunan fungsi karena kurang rangsangan. Di mana rangsangan itulah yang akan melatih otak, membuat otak tumbuh dengan baik. Pada mata min tinggi, apalagi anisometrop namanya, itu pertumbuhan di otaknya nggak seimbang kanan kirinya, sehingga mata yang min tinggi tidak bisa melihat dengan bagus. Dan mata yang ambliop itu cenderung akan terjadi juling, yaitu jeling melihat keluar. Kalau yang tadi kan ke dalam ya, karena mata min kanan kirinya sama, julingnya ke dalam. Tapi kalau mata yang kanan kiri minnya berbeda, julingnya keluar. Oh, Karena otak tidak memakai mata yang min tinggi, nggak usah dipakai, pakai yang ini yang fokus. Nah ini akhirnya dia
fokus pada mata yang masih bagus, yang ini nggak dipakai, akhirnya dia juling keluar. Oh gitu ya dok ya. Kemudian komplikasi berikutnya yaitu glukoma. Pada mata min tinggi itu cenderung bisa atau lebih mudah terjadi glukoma, terutama jenis glukoma sudut terbuka. Glukoma itu ada 2 macam, sudut tertutup dan sudut terbuka. Kapan-kapan kita akan bahas glukoma lagi. Oke, baik dok. Glukoma juga luas banget. Ya. Baik dok. Kemudian ada lagi namanya miopia patologis. Pada min yang pada umumnya di atas 6, itu juga risiko terjadi miopia patologis, di mana kerusakan miopia patologis bisa diartikan dengan kerusakan retina, yang kalau pada fase tertentu bisa menimbulkan kebutaan permanen tentu. Terus kemudian ada tumbuh pembuluh darah yang abnormal, dan dari pembuluh darah yang abnormal ini bisa pecah, terjadi perdarahan retina. Itu yang saya sebut yang sebagian yang pokok-pokok, walaupun yang masih banyak komplikasi lain juga masih banyak. Ya. Oke. Ya baik dokter. Nah terus dok, dari yang komplikasi tadi sampaikan dari dokter ya, apakah ada beberapa yang bisa mengancam sampai risiko kebutaan gitu nggak dok? Selain yang tadi yang terakhir tuh, katanya apa tadi pendarahan, penurunan penglihatan itu tadi nggak dok ya, permanen? Ya, justru yang saya sebut tadi itu adalah semua adalah yang mengancam penglihatan. Yang pertama kan karena penipisan retina terjadi ablasio. Ablasio kalau tidak ditangani dengan cepat bisa menimbulkan kebutaan permanen. Kemudian amblyopia. Amblyopia juga gitu, kalau tidak segera diberi kacamata, amblyopia akan makin dalam dan itu sifatnya permanen, susah mengembalikan. Amblyopia bisa diperbaiki kalau masih muda, masih sangat anak-anak gitu, misalnya masih usia berapa bulan itu masih bisa. Tapi kalau sudah anak-anak sudah dewasa, sudah susah dikembalikan amblyopia itu. Oke dok, iya. Kemudian glukoma juga kalau tidak ditangani dengan tepat waktu, terlambat bisa menimbulkan kebutaan juga. Kemudian perdarahan retina juga menimbulkan kebutaan. Ya itu yang paling berisiko ya. Oh ya. Oke, risikonya tinggi lah ya dok ya. Nah itu dok, kira-kira kalau di klinik mata Jombang ada penanganannya ya dok ya? Ada pemeriksaan untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi pada miopia tadi yang jenengan sampaikan? Ya, terutama pada semua yang saya sebut tadi, terutama ada screening awal ya. Iya dok. Jadi misalnya untuk mencegah terjadi ablasi, screening pada mata min tinggi di atas 2, atas 3, kita coba lihat retinanya. Ada nggak penipisan yang berisiko terjadinya ablasio? Kalau memang kita jumpai, bisa kita perkuat di titik terjadinya penipisan atau robekan itu dengan cara dilaser. Dengan dilaser akan mencegah terjadinya lepasnya retina, ablasio itu ya. Kemudian untuk amblyopia, kalau amblyopia penanganan dan pencegahan paling penting adalah pemakaian kacamata. Kalau pemakaian kacamata itu terlambat, maka makin berisiko terjadi amblyop. Tapi kalau sejak awal kita beri kacamata, itu akan mencegah amblyopia lebih lanjut. Di samping juga mencegah dengan tidak adanya amblyopia akan mencegah terjadinya mata juling tadi ya. Kemudian berikutnya glukoma. Sama, yaitu paling penting adalah screening. Pada mata-mata min yang berisiko ya kita lakukan pemeriksaan screening glukoma, meliputi tensi bola mata, perimetri yaitu tes lapang pandang, dan OCT yaitu untuk men-scan ketebalan saraf retinanya. Alhamdulillah semua ada di klinik mata Jombang ya, baik perimetri maupun OCT ada. Kemudian yang tadi yang perdarahan retina ya, sama, yaitu dilakukan screening apakah ada risiko-risiko terjadinya perdarahan tersebut dengan cara pemeriksaan. Paling penting sekalian itu untuk ini pemeriksaan OCT, yaitu OCTA, apakah ada pembuluh darah yang abnormal. Kalau kita jumpai pembuluh darah abnormal, bisa kita lakukan pencegahan terjadinya kelanjutan penyakit ini yang berakibat pendarahan dengan cara misalnya injeksi obat tertentu ya. Oke dok, siap. Baik, luar biasa ya teman-teman. Nah ini yang selanjutnya dok, apakah ada faktor tertentu ya dok yang membuat seseorang itu dengan miopia lebih berisiko terkena komplikasi itu tadi dok? Terutama kalau faktor risiko ya, terutama terjadinya mata min tinggi, itu faktor risiko terutama adalah
keturunan ya. Ya, Kalau memang punya keturunan mata min tinggi itu lebih berisiko. Oh, oke. Apalagi misalnya bapaknya juga min tinggi, ibunya juga min tinggi, maka anaknya kemungkinan besar terjadi min tinggi. Kemudian kebiasaan, kalau suka melihat dekat, suka nonton TV jarak dekat, laptop, main gadget jarak dekat, itu makin berisiko meningkatnya min tinggi. Makanya perlu ada penanganan sejak awal. Kalau sudah min ya jangan dibiarkan mata kosongan, karena dengan mata kosongan itu dia cenderung melihatnya dekat. Dan diberi kacamata, maka dia bisa melihat dengan jarak normal. Itu akan mencegah makin memberatnya mata min tinggi. Oke. Ada lain mungkin dok, selain itu tadi, kan tadi ada faktor kebiasaan karena keturunan gitu kan. Usia mungkin. Ini kan kita bahas komplikasi ya. Betul. Otomatis faktor umur ya. Faktor umur makin usia itu kan terjadi degenerasi namanya ya. Sehingga retina terjadi degenerasi akan makin mudah timbulnya komplikasi, misalnya ablasio itu makin mudah. Kemudian adanya penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi juga makin meningkatkan risiko terjadinya misalnya perdarahan retina. Oke, terjadinya komplikasi pada miopia tersebut tadi ya dok ya. Oke. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dok, saat ini kan apakah sudah ada teknologi atau metode terbaru untuk menekan resiko terjadinya komplikasi pada miopia, terutama pada anak-anak dan remaja? Mungkin ada nggak dok teknologi atau metode terbaru mungkin dok? Kalau kita membahas teknologi, mata min karena kan penyebabnya matanya yang melonjong. Iya dok. Jadi belum ada teknologi yang bisa menahan matanya tidak lonjong, apalagi membuat mata yang melonjong tidak lonjong lagi, itu tidak ada. Tetapi bisa kita lakukan pencegahan dengan cara kacamata khusus. Ada kacamata khusus yang membuat mata itu rileks. Baik dia itu melihat jauh maupun melihat posisi matanya rileks, itu yang penting ya. Karena sebenarnya mata kita kan berakomodasi. Ketika melihat jauh, dia tidak berakomodasi, matanya rileks. Ketika melihat dekat, matanya berakomodasi, matanya dia kontraksi atau menegang, dan ketika kontraksi itulah dia membuat matanya makin melonjong. Nah, ada kacamata khusus yang membuat matanya baik melihat jauh maupun dekat itu rileks. Baik. Itu mungkin bisa ditanyakan di optik-optik. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah pengaturan masalah screen time pada anak-anak. Itu yang pada sebagian besar kita belum diperhatikan. Jadi misalnya anak-anaknya rewel kasih handphone meneng udah. Iya, itu ibunya yang atau bapaknya bisa sambil santai nonton santai, anaknya sudah meneng. Tapi itu adalah bisa merusak masa depan anak-anak, hubungannya baik maupun mungkin matanya jadi min ataupun mentalnya. Jadi saya tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan untuk terlalu memanjakan anak dengan gadget lah. Baik. Nah, terkait screen time itu tadi sendiri, apakah ada panduannya ya dok ya kira-kira? Oh ya, di bawah 2 tahun itu zero. Bukan di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun zero. Jangan diberi gadget, jangan diberi mainan gadget. Antara 2 tahun sampai 5 tahun maksimal 1 hari 1 jam. Maksimal di bawahnya itu ya. Oke. Kemudian 5 tahun sampai 17 tahun itu maksimal 2 jam tiap hari. Kalau diperhatikan papa mama ya. Jadi anak-anak kita yang SD, SMP, SMA, bahkan SMA, di luar pelajaran jangan diberi handphone. Maksimal sehari 2 jam. Itu kalau usia 5 tahun sampai 17 tahun. Di luar kewajiban belajar, karena sekarang PR pun pakai handphone. Nah, itu yang akan mengganggu screen time ya. Pengaturan screen time kita ya agak kacau di situ. Tapi mau tidak mau ya kita juga mengikuti kemajuan teknologi ya. Mau tidak mau anak tetap akan menggunakan handphone. Iya, benar. Jadi yang penting adalah kebijaksanaan orang tua dalam mengatur anak. Bagaimana yang sudah kadung? Nah, ya agak susah. Yang sudah kadung kadang-kadang dilepas dari handphone itu tantrum anak-anak. Benar sekali. Kalau sampai terjadi seperti itu, mungkin bisa dikonsulkan ke spesialis psikiatri bagaimana caranya anaknya bisa lepas dari ketergantungan handphone. Karena itu juga berat
berat secara mental itu akan gangguan mental akan berkelanjutan kalau dibiarkan. Baik. Iya dokter. Sangat luar biasa ya teman-teman ya. Itu tadi yang terakhir disampaikan sama dokter. Jadi ada panduan screen time yang perlu diperhatikan oleh bapak atau ibu yang di rumah untuk anak-anaknya gitu kan. Jadi ketika anak di bawah usia 2 tahun itu jangan sampai diberikan yang namanya gadget atau entah berupa handphone atau laptop. Nah itu sangat dilarang gitu kan. Nah kalau usia 2 tahun sampai 5 tahun ya dok ya maksimal ya itu 1 jam per hari. Nah ada batasannya gitu kan 1 jam per hari. Nah kalau udah 5 tahun sampai 17 tahun itu maksimal per harinya 2 jam. Nah karena emang perkembangan teknologi yang tadi disampaikan juga sama dokter itu perlu diawasi juga. Karena emang eranya sekarang sekolah pun juga bawa handphone ya dok ya. Iya, itu. Bener. Wah luar biasa ya dok ya untuk materi pada kali ini. Sangat bermanfaat sekali dan sangat memberikan informasi tentang miopia dan komplikasi miopia gitu kan. Ternyata bukan sekedar penyakit rabun jauh doang gitu kan, tapi ada sebab yang akan mengakibatkan terjadinya komplikasi gitu kan, entah degenerasi makula atau yang tadi disampaikan sama dokter ablasio retina, bahkan amblyopia atau mata malas yang tadi disampaikan juga sama dokter. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita akan kembali lagi nanti di episode selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube kita ya di Klinik Mata Jombang. Saya Andi Basofi pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.